ngomongnya ya. Aku mumet iso musuk wayah acara nek. Nek aku tak masalah. Ya kamu cuma lali toh. Wayah acara nek aku beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, channel Kandang Tunggak Semi, kandang crossbur breeding yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Kediri, di Kecamatan Kras, Desa Setonorejo. Jam 10.30 pada hari Minggu kita sedang mixing pakan, kita mixing konsentrat. Yang kemarin ada temen sempat tanya, Om, untuk review bikin konsentratnya. Saat ini nanti kita review juga, cuma kalau bahan sarilnya nanti bisa hubungi nomor kami ya, kita nanti bisa bantu juga. Artinya kita nggak menjual konsentrat, setidaknya kita nanti akan memberi beberapa pemahaman lah terkait konsentrat kami. Dan bahkan kalau memang teman-teman semua mau pakai resep konsentrat dari kandang tunggak untuk kapasitas breeding, nggak apa-apa. Kalau memang kapasitas populasi kambing teman-teman semua memang memungkinkan untuk dibikinkan konsentrat. Jadi hari ini kita sedang mixing konsentrat, ada beberapa bahannya nanti kita review, dan kita sedang nunggu jadi juga. Kita nanti mau ke kandang Blitar Barat ya, di kandangnya petani, yang dimana mereka murni pakai SOP dari kandang kami. Nanti kita review sama-sama berapa mereka takaran ngasih konsentratnya serta serat fullnya ya. Jadi nanti teman-teman akan kita kasih tahu itu. Kita nanti bincang-bincang sama anggota kami yang di wilayah Blitar Barat dengan beberapa ekor kambingnya, mereka seperti apa istilahnya sistem pakan atau konsep pakannya. Kalau saya garis besarnya sama dengan konsep kami, kita pakai konsentrat yang di mixing sama seratnya itu macam-macam. Jadi nanti kita review. Nah, beberapa bahan atau beberapa bahan makro. Jadi ini bahannya meliputi ini CGF, kopra sama sawit. Nah, CGF, kopra sama sawit. Jadi ada beberapa bahan lainnya, termasuk kita pakai katul. Sebetulnya banyak bahannya, cuma memang ada bahan mikronya juga, itu meliputi premix. Karena memang konsentrasi konsentrat sendiri itu ialah istilahnya memperbaiki kualitas secara penuh setara dengan kebutuhan kambing. Jadi kandungan daripada konsentrat kita sendiri ini memang macam-macam bahan mikronya. Selain bahan makro tadi yang kita sebut termasuk CGF, ada DDGS, bungkel kopra sama sawit, sama beberapa yang lainnya sih, termasuk bahan mikronya ada premix, termasuk tepung batu dan lain sebagainya. Jadi intinya itu gampang. Nanti kalau ada teman-teman yang memang membutuhkan komposisi konsentrat kami untuk kapasitas breeding, kita tidak menjual. Jenengan bikin sendiri nggak apa-apa kalau memang populasi ternaknya mungkin dibikinkan konsentrat. Tidaknya teman-teman nanti tahu benar-benar pakan kambing di kandang kami itu memang pakai konsentrat, dan serat-seratnya kita pakai silase. Adapun teman anggota kami itu yang pakai serat kering lainnya. Serat kering lainnya bisa serempel atau tumpi. Dan tetap kita semua pakai hijauan. Nanti kita istilahnya kita review juga kandang petani yang benar-benar dengan SOP kami, dan kita lihat kambingnya seperti apa. Kita nanti juga akan wawancarai lah nanti biar teman-teman lebih jelas lagi. Mungkin seperti itu dulu. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk pemberangkatan ke arah Blitar Barat ya. Nanti kita sambung lagi di kandang anggota kami. Alhamdulillah sudah sampai tempat yang kita tuju. Jadi kita sudah berada di titik aman. Titik aman, titik nyaman. Ini baru masuk di kandangnya. Pasugatannya luar biasa ini, padahal kita nggak ngasih tahu kemarin kalau kita mau ke sini. Tadi kebetulan ada pas rute Blitar, kita sekalian bawa konsentrat. Nah, ini salah satu pejantan di kandang tersebut.
Ini semua kapasitasnya breeding, ini doro-doro, jadi baru manak sekali. Ini manak sekali Om ya. Ini banyak sekali. Ini cempene banyak loh, kok wis akeh men cempene. Ini keluar satu. Yang lain ini wis gelas bunting-bunting ya Om ya. Nah, itu udah bunting-bunting semua. Nah, ini semua F1. Ini semua F1. Ada beberapa induk yang betina yang disiapkan sebagai induk maksud saya. Jadi di sini memang benar-benar pakannya yang dipakai ialah konsentrat dari kandang tunggak, dan memakai seratnya kita nanti tanyakan. Selain hijauan seperti ini yang mereka memang siapkan, itu mungkin ada serat kering, mungkin seperti itu. Om, ini serat keringnya sampean pakai apa Om? Slamper. Pakai slamper bener murni slamper, bukan tumpi ya. Slamper yang disebel mumbul ya. Jadi mereka pakai slamper. Om Saipuddin ini sampean konsentratnya bener-bener pakai dalam satu hari itu nggon kisaran 5-6 on sing waktu itu jenengan katakan ya. Jadi dalam satu hari Om Saipuddin ini induk breedingnya dikasih 6 on itu dibagi 2, 3 on sore sama 3 onnya pagi. Di antaranya itu nanti ada serat hijauan, bener-bener ini pakai konsentrat breeding. Kambingnya ya seperti ini. Nah, cempene kok enak-enak di sini. Oke men. Ini di kandang ada berapa ekor induk ini Om? 16. Wah, bocok. Ada 16 ekor induk, lumayan lah. Ini itu Kang Gulo ini. Curah melu. Jadi kesimpulannya ada 16 induk. Ini siklus ketiga ya breeding sama ini. Iki lek nggak salah apa siklus ketiga ta pisan? Jadi ini kita berada di iki nenggone alamatnya ngendi Om? Alamatnya Sukosari, Sukorjo, Danau. Sukosari, Sukorjo, Danau. Jadi populasi saat ini yang dirawat sama Om Saipuddin induknya berapa ekor? 17 ekor. 17 ekor. Di antaranya yang baru hitungannya sing satu siklus terakhir termasuk doro-doro yang kemarin saat ini sudah mulai bunting itu berapa ekor Om? Semua. Ya artinya yang baru sing siklus kari dhewe. Yang baru 8 kah 9 ekor. Wow, berarti sebelum itu berarti enak sekitar kalau totalnya saiki 17 ya. 17 ya kisaran yang 78 yang 8 ekor lebih kurangnya itu masih satu siklus pertama ini. Jadi mereka kapasitasnya doro-doro yang saat ini beberapa udah mana ya, udah lahir ya. Sing metu cempe-cempe itu. Yang lain sudah bunting. Udah bunting-bunting. Jadi teman-teman yang pengen kita bahas di sini ialah memang Om Saipuddin ini mereka kandang breeding yang dimana metode atau konsep pakannya Om Saipuddin sama yang seperti saya katakan, mereka benar-benar pakai konsentrat. Dalam satu hari konsentratnya jenengan berapa on. Jadi kita nggak usah ngomongin persentase, jadi benar-benar ngomongin on. Nanti kita jabarkan ke teman-teman rata-rata kambing Om Saipuddin ini bobot berapa, tapi setidaknya di sini kira-kira dalam satu hari yang jenengan pakai itu berapa on Om? 5 sampai 6 on. 5 sampai 6 on itu dikasihkan 2 kali pagi dan sore. Pagi sama sore lah. Dengan konsentrat 3 on di pagi sama sore itu di mixing sama Slamper. Slamper itu bener-bener bukan tumpi ya. Slamper itu bener-bener memang tinggi serat. Abuk jagung yang disebul mumbul itu ya. Kalau tumpi kan enek menirnya. Berarti ini bener-bener pakai serat yang paling murah. Om Saipuddin pakai konsentratnya ialah 6 on meliputi pagi 3 dan sore 3. Ini rata-rata induknya bobotnya tidak kurang 40-an kilo. Jadi teman-teman nanti untuk tolak ukur ketika kita ngomongkan persentase mungkin sulit dipahami, dan mungkin nggak semua nanti bisa istilahnya harus nimbangi kambing, nggak seperti itu. Kambing yang berada di kandang ini lebih kurangnya nggak kurang 40-45 kilo rata-rata bobotnya. Jadi dengan konsentrat 3 on pagi sama 3 on sore. Slampernya bukaan nih. Slampernya saya ngadeg ya. Jadi kita shoot ikut murah. Kita lihat slamper yang dimaksud. Enggak ngitung satu. Ini kira satu sak sekarang 53. 53 yang jelas gini. Enggak ada kilonya. Kalau estimasi kalau jenis ini slamper ini sangat murah ya, artinya di angka 1000 mungkin 800. Lebih jelasnya nanti bisa kita cari informasinya di toko-toko pakan, tapi yang jelas kita pakai serat keringnya, serat kering yang paling murah
dengan beberapa hijauan-hijauannya juga rumput sawah sama. Mereka juga punya hijauan seperti ini setiap hari. Jadi sama, mereka kasih hijauannya. Om, jadi kalau untuk kambing jenengan sakmene mbak ini hijau sakmene turah pura, kurang pura? Enggak, ini. Jadi iki sama ini ya? Ini sama ini pun enggak semua. Enggak semua. Jadi kesimpulannya 17 ekor induk itu jenengan pakai serat hijauannya, rumput lapang sama ini itu bahkan nggak habis ya? Nggak habis. Ini kalau sudah cukup, ini pun nggak dipakai. Nah, jadi ini cuma buat untuk tambahan ya. Tambahan saja kalau kurang. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman di sini yang harus digarisbawahi ialah Om Saifuddin ini seratnya untuk 17 ekor itu cuma artinya nggak banyak karena mereka memang pakai slemper. Kalau ngomongkan kambingnya Om Saifuddin ini bahkan nah ini besar-besar kambingnya. Jadi kambing Om Saifuddin ini bukan kambing yang bobot 30-an tapi di atas 40 kilo, bahkan di antara 50-an banyak. Jadi kesimpulannya nanti teman-teman kan dari sini bisa memahami bagaimana metode pakan dengan kondisi kambing yang seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau untuk estimasi harga slemper itu bukan tumpi mbak ya, bener-bener slemper tadi sing disebul mumbul, artinya itu yang murah serat, bener-bener kita cari seratnya. Jadi kesimpulannya teman-teman nanti bisa berhitung dari data saya ini, dari populasi 17 ekor ini mampu bertahan sampai 1 minggu. Jadi teman-teman kan mampu berhitung nanti harganya 50.000 dalam 1 karung, dan ini cukup untuk 1 minggu 17 ekor induk kapasitas breeding. Yang saya pastikan itu sangat murah sekali di sini karena memang ada konsentratnya. Kalau teman-teman nanti sulit memahami secara persentasenya, maka kita di sini memberi gambaran secara real. Om Saifuddin memberi konsentrat pagi itu 3 on, sore 3 on dicampur sama slemper, dan setelahnya mereka kasih hijauan. Artinya nggak ada pakan lain ya Om ya, nggak ada pakan lain. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti gampang kalau memang populasinya masih sedikit, bahkan nggak usah berpikir konsentrat. Konsentrat itu pakan alternatif yang dimana memang ketika kita memang nggak mampu merawat kambing kita untuk secara konvensional, jadi seperti itu. Kalau kambingnya teman-teman cuma masih sedikit, konsentrat ini sementara untuk istilahnya referensi saja, nanti ketika perkembangan peternakannya teman-teman sudah banyak. Tapi kalau memang populasinya masih sedikit, bahkan konvensional seperti Pak Saifuddin dulu juga sama, waktu kambing itu masih sedikit, bahkan saya nggak menganjurkan konsentrat, bahkan mereka punya rambanan. Kalau memang punya rambanan itu akan lebih bagus daripada rumput, menurut saya seperti itu. Cuma karena saat ini sudah populasinya banyak, mereka jelas-jelas pakai konsentrat yang tadi kita terangkan di awal ya. Semua bobot kambingnya tidak kurang di 40 kilo, bahkan up banyak induk-induk laktasi 1-2 sama doro yang sedang bunting per hari ini. Jadi kesimpulannya untuk melanjutkan data pakan yang memang kita pakai tadi itu sebetulnya seperti ini. Target kita untuk 1 ekor induk itu di angka 3.500 itu maksimal. Dari harga konsentrat yang kita produksi adalah 4.000, yang kita pakai adalah 6 on, itu sekitar 2.000 lebih sedikit. Itu adalah konsentrat. Dan ada anggaran untuk menuju ke 3,5-nya meliputi serat kering atau hijauan yang kita maksud. Jadi kalau teman-teman ada teori atau rumus yang mengatakan bahwa solusi pakan kambing 1.000 per ekor atau dalam 1 hari atau 1 ekor itu jangan, istilahnya itu bisa jadi hoax, artinya nggak ada. Pakan Rp1.000 cukup dalam 1 hari atau 1 ekor indukan, karena memang faktanya setiap bahan pakan itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda dan mempunyai harga yang berbanding lurus. Jadi teman-teman semua, kita lakukan suatu sirkulasi peternakan yang masuk akal. Jadi bukan tentang hoaxnya, tapi tentang realnya. Jadi real yang kita maksud di sini data yang kita katakan tadi. Kita berhitung dari harga konsentrat, kita tambah beberapa yang lainnya seperti halnya hijauan sama serat keringnya. Jadi estimasi untuk 1 ekor induk breeding itu rata-rata kita pakan dengan nominal rupiahnya 3,5, jadi artinya 3.500 dalam 1 hari. Semoga ini nanti bisa membuka lah istilahnya menjadi perhitungan teman-teman peternak Nusantara sebagai acuan. Dengan estimasi 3,5 di kandang kami yang kita jalankan ini mampu
bermanfaat dan menjadi informasi positif. Alhamdulillah kambingnya berkembang, saat ini ada cempe 7 berapa? 8. 8 Ada cempe 8 dari berapa induk ini? 5 5 ekor induk, ada cempe 8 tuh yang satu keluar satu. Cempe 8. Cempe 8 tuh kalau 2 ekor. Doro, 2 ekor. ayo. Jadi itu secara persentase kalau memang Doro itu sangat manusiawi sekali keluar satu, tapi faktanya di sini banyak yang twin ya, keluar 2. Saat ini ada 8 cempe yang umurnya lebih kurangnya 1 bulan banyak Gisan. Belum ada 1 bulan. Ini 2 minggu. 2 mingguan. Ini siklus setelah panen yang terakhir ya, Mbak. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini mampu memotivasi teman-teman semua pemula. Bahkan di sini kita nggak menganjurkan konsentrat itu wajib, tidak seperti itu. Kalau jenengan memang punya populasinya sangat sedikit, bahkan jenengan konvensional, nanti bisa milih pakan hijauan yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu, memberi semangat, spirit baru buat peternak pemula yang sedang masih memulai dan bingung untuk crossbreeding ya. Mungkin sekian dulu dari kami, dari Kandang Tunggak Semi. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, sejahtera peternak Nusantara.